Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian kelas 7 dan selamat datang di SMP Negeri 21 Samarinda. Saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan diri Ibu, nama Ibu Restu Hariningsih. Ibu di SMP Negeri 21 Samarinda ditugaskan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum di SMP Negeri 21 Samarinda yang digunakan pada tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Silakan diamati slide-nya. Baik, SMP Negeri 21 Samarinda menggunakan kurikulum 2013. Maksudnya kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2013. Adapun struktur kurikulumnya, mata pelajarannya ada 11 mata pelajaran. Kurang lebih sama dengan ketika kamu masih di SD. Hanya mendapat tambahan untuk mata pelajaran IPA, itu ada biologi dan fisika. Mata pelajarannya yang lain sama. Mata pelajaran agama, PKN, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, seni budaya prakarya, dan mulok. Oh iya, untuk muatan lokal di SMP 21 ada 3 untuk kelas 9, yaitu otomotif, kelistrikan, teknologi informatika. Sedangkan untuk kelas 8 hanya ada 2, kelistrikan dan teknologi informatika. Kelas 7 pun ada 2, kelistrikan dan teknologi informatika. Jumlah jam pelajaran setiap minggunya ada 40 jam. Yang dirinci sebagai berikut. Agama ada 3 jam, PKN ada 3 jam, bahasa Indonesia ada 6 jam, bahasa Inggris ada 4 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, PJOK itu 3 jam, seni budaya 3 jam, prakarya 2 jam, mulok 2 jam. Nah, kalau dijumlah 40 jam setiap minggunya. Per jamnya ada 40 menit. Dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 16.40 pada hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat mulai pukul 7.30 sampai 11.40 waktu Indonesia Tengah. Setiap pembelajaran pasti diakhiri dengan evaluasi atau penilaian. Penilaian yang dilaksanakan itu antara lain ada tugas harian, ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, dan ada penilaian akhir semester. Apa yang dinilai? Aspek yang dinilai adalah pengetahuan. Maksudnya ini yang dinilai adalah penyerapan kalian dalam menerima materi pelajaran. Sejauh mana kalian sudah mampu menyerap materi pelajaran itu dengan baik. Sedangkan penilaian keterampilan itu diutamakan pada hasil karya dari setiap mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini maksudnya seperti apa? Yang dinilai adalah sikap kalian ketika menerima materi pelajaran dan sikap di luar pada saat proses pembelajaran selama kalian berada di lingkungan sekolah. Kemudian KKM yang kita gunakan ini untuk semua mata pelajaran kita menggunakan KKM tunggal, yakni 68. Berarti kalian memperoleh nilainya harus di atas 68. Kalau di bawah 68 maka kalian dinyatakan tidak tuntas. Kami ada program remedi. Sementara yang nilainya di atas 68, kami ada program untuk memperkayanya, yakni melalui program pengayaan untuk setiap mata pelajaran. Kemudian ini yang perlu kalian ketahui juga supaya kalian bisa menyiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya, yakni kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas itu ada 4 poin. Tidak boleh ada nilai tidak tuntas atau nilai kurang lebih dari 3 mata pelajaran. Kalau lebih dari 3 mata pelajaran, maka secara langsung kalian dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian untuk 2 mata pelajaran yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti, yakni PKN dan agama, 2 mata pelajaran itu nilainya harus tuntas. Kehadiran itu juga akan menjadi perhatian dan syarat untuk kenaikan kelas, yakni kehadiran maksimal 90%. Maaf, Ibu ulang.
kehadiran harus mencapai 90% dari hari efektif sekolah atau HES. Apa itu dari hari efektif sekolah? Yakni hari masuk sekolah di luar hari Sabtu dan Minggu. Kenapa hari Sabtu dan Minggu? Karena SMP 21 pembelajarannya hanya 5 hari pembelajaran. Mulai hari Senin dan hari Jumat. Hari Sabtu libur. Jadi Ibu ulang kembali, hari efektif sekolah adalah hari masuk sekolah di luar hari libur agama, hari libur besar nasional, dan hari Sabtu dan Minggu. Terakhir, saat kenaikan kelasnya, minimal sikapnya harus B. Sikap tidak boleh C. Kalau C, otomatis dinyatakan tidak naik kelas. Sikap B itu yang bagaimana? Seorang siswa dinyatakan memiliki sikap B apabila dia tidak melanggar tata tertib sekolah yang telah ditentukan oleh sekolah. Mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sikapnya sopan dan santun dan tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan pelanggaran seperti pelanggaran seksual, pelanggaran bullying, dan pelanggaran-pelanggaran ketertiban yang lain. Maka siswa yang demikian, yang tidak pernah melakukan itu semua yang Ibu sebutkan, dia akan mendapatkan sikap minimal B. Kemudian selanjutnya, perhatikan slide selanjutnya. Nah ini, SMP 21 selain melakukan proses pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, juga mengembangkan karakter dan akhlak setiap siswa atau seluruh warga sekolah yang berada di SMP Negeri 21 Samarinda. Programnya apa saja untuk mengembangkan karakter itu? Kami melakukan program melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Di antaranya sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, ada kegiatan literasi yang dilaksanakan di SMP 21, itu berupa tadarus dan membaca wacana non-fiksi yang kami laksanakan sebelum istirahat, 15 menit sebelum istirahat kegiatan literasi dilaksanakan. Kemudian kegiatan pembiasaan yang lain yang itu mengembangkan karakter, yakni menyanyikan lagu wajib dan lagu nasional sebelum dan sesudah belajar. Kemudian membaca doa sebelum dan setelah belajar yang akan dipandu secara serentak dari ruang guru. Membiasakan diri melakukan 3S, senyum, sapa, salam. Maka nanti kalian akan melihat sebelum masuk sekolah lewat pintu samping, siswa akan disambut oleh Bapak Ibu Guru untuk bersalaman dan mengucapkan salam dan saling bertegur sapa. Kemudian upacara bendera itu termasuk kegiatan pengembangan kepemimpinan, kegiatan pengembangan karakter cinta tanah air, dan mengembangkan jiwa nasionalisme. Peringatan Hari Besar Agama dan Hari Nasional, seperti peringatan 17 Agustus, kemudian Hari Raya Korban, dan hari-hari besar yang lain. Membuang sampah pada tempatnya, itu sudah menjadi kebiasaan di SMP 21 karena SMP 21 adalah sekolah adiwiyata tingkat kota, belum tingkat provinsi juara 2. Mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa mencapai juara adiwiyata tingkat nasional. Kegiatan pengembangan yang lain, pengembangan karakter yang lain, yakni menjaga kebersihan lingkungan melalui piket kelas. Setiap hari ada piket kelas yang pelaksanaannya setelah pulang sekolah, petugas piket melaksanakan tugasnya. Dan kegiatan Jumat bersih maupun gotong royong, baik itu oleh warga SMP 21 atau bekerja sama dengan warga di sekitar lingkungan sekolah, seperti kelurahan atau dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Baik, kita perhatikan slide berikutnya. Nah, itu tadi pengembangan karakter. Apakah pengembangan karakter aja di SMP 21? Tidak. Kami juga melakukan kegiatan pengembangan diri, di mana setiap siswa memiliki potensi, memiliki bakat dan minat yang perlu dikembangkan agar dia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Bahkan ke depannya nanti bakat yang dia miliki bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Baik, pengembangan dirinya melalui apa? Melalui kegiatan ekstrakurikuler. SMP 21 memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yakni pramuka. Kegiatan ini wajib diikuti oleh setiap siswa.
Nah, nanti akan kedepannya akan bisa dijadikan sebagai syarat kenaikan kelas. Namun ini masih memperhatikan perkembangan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang kedua, drum band, bulu tangkis, volleyball, pencak silat, karate, futsal, PMR, English Cup, sinetari, musik tradisional, dan PBB. Setiap siswa wajib mengikuti pramuka dan 1 kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan kalian pilih mana yang nanti yang sesuai dengan minat kalian. Kegiatan pengembangan diri berikutnya adalah melalui kegiatan pengembangan kreativitas dan kepemimpinan. Kegiatan kreativitas ini bisa dikembangkan oleh setiap mata pelajaran, yang utamanya adalah mata pelajaran SBK. Apa saja kegiatannya? Yakni yang untuk mengembangkan kepemimpinan itu ada latihan kepemimpinan OSIS. Ini yang menyelenggarakan adalah OSIS SMP 21 Samarinda. Biasanya beriringan dengan pemilihan dilaksanakan sebelum pemilihan ketua OSIS. Setiap semester, baik itu di akhir semester gasal atau semester genap, ada pameran hasil karya yang digardai oleh guru SBK, Seni Budaya dan Keterampilan. Untuk kelas 3 itu secara rutin setiap tahun, setiap akhir tahun, itu ada kegiatan pagelaran seni akhir tahun sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan praktek pengambilan nilai praktek seni budaya. Itulah kegiatan pengembangan diri yang dikembangkan di SMP 21. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang nanti bisa kalian ikuti. Baik, kita slide berikutnya. Bagaimana pada masa COVID ini pembelajaran apa dilakukan secara seperti biasanya atau moda daring? Sampai saat ini instruksi dari Wali Kota maupun Dinas Pendidikan Kota Samarinda, pembelajaran masih dilakukan dengan pembelajaran dari rumah atau moda daring. Pembelajaran dari rumah ini dilakukan secara online. Bisa menggunakan HP Android atau laptop di bawah pengasuhan dan pengawasan masing-masing wali kelas melalui aplikasi yang telah disediakan oleh sekolah sesuai jadwal dari sekolah. Nanti sekolah akan memberikan jadwal untuk daring belajar dari rumah sampai batas waktu kita diizinkan untuk melaksanakan belajar seperti biasa melalui tatap muka. Jadi sementara belum ada instruksi itu kita menggunakan belajar secara online. Alamat webnya silakan diperhatikan. Alamat web untuk pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah itu e-learning smp21samarinda.gnomio.com. Silakan dicatat di buku kalian supaya nanti ketika kami melakukan pembelajaran daring, kamu tidak kebingungan untuk mencari alamat webnya. Pengumpulan tugas pada saat proses pembelajaran daring nanti itu akan dilakukan juga secara online. Baik dilakukan melalui aplikasi maupun dilakukan melalui WhatsApp, dikirim ke guru mata pelajaran masing-masing. Itu tadi pembelajaran daring. Nah, ini jadwal sementara untuk pembelajaran daring nanti yang kita mulai sambil nunggu informasi lebih lanjut, kemungkinan mulai tanggal 20 Juli menunggu informasi selanjutnya. Itu mulai hari Senin, jam pertama, jam kedua, silakan diperhatikan. Kelas 7, 8, 9 materi pelajarannya sama, pendidikan agama, dimulai dari 7.45 sampai 9.15. Namun 7.45 itu materi disampaikan, sebelum itu 7.30 15 menit sebelum materi diberikan, siswa wajib mengisi daftar hadir. Perlu dicatat, berarti kalian bangun sebelum jam 7.30. Jam 7 sudah siap di depan laptop atau di depan HP untuk mengikuti proses pembelajaran. Sekolah seperti biasa, hanya sekolahnya di rumah melalui online. Sehari ada 2 mata pelajaran, dari 7.45 sampai 11.30 dengan catatan 15 menit sebelum materi dimulai kalian harus wajib mengisi daftar hadir. Dari Senin sampai Kamis
jadwalnya sama, mata pelajarannya aja yang berbeda. Waktunya sama maksud Ibu, tapi mata pelajarannya yang berbeda. Untuk hari Jumat, ada satu mata pelajaran saja, yakni bahasa Inggris. Dimulai dari 7.45 sampai 9.15. Hari Sabtu sama, kembali seperti hari Senin, 7.45 sampai 11.30. Paham ya? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini foto-foto kegiatan pengembangan diri yang sudah Ibu jelaskan di atas. Ini foto-fotonya. Ini pagelaran seni akhir tahun yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian kelas 9. Nah, nanti kalian silahkan berkreasi, mengembangkan seluruh kreativitas kalian. Baik itu di tari, mungkin di vokal, mungkin di musik, atau yang punya hobi karate seni, atau pencak silat seni, silahkan diflorkan aja, dikembangkan. Nanti akan ada wadah tersendiri untuk kalian untuk menampilkan kreasi-kreasi kalian melalui pagelaran seni akhir tahun. Kemudian ini yang Ibu sebutkan tadi, kegiatan pengembangan karakter, ada kegiatan literasi. Apa kegiatan literasi itu? Literasi itu adalah membaca, baik itu membaca buku non-fiksi atau membaca kitab suci. Ini yang Ibu kasih gambar ini hanya kegiatan membaca di perpustakaan. Silakan, bisa juga di perpustakaan, bisa juga di kelas. Kemudian ini kegiatan pembiasaan akhlak religi melalui kegiatan zuhur berjamaah. Ini contoh-contohnya. Ini Ibu hanya meliput yang putri aja, nanti yang putra berada di masjid. SMP 21 punya masjid yang cukup besar kapasitasnya, sehingga bisa menampung seluruh peserta pria atau laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Sementara perempuan melaksanakan sholat di aula. Ini contoh fotonya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini kegiatan yang tadi pengembangan karakter untuk bertanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan, ada Jumat bersih, baik itu dilakukan oleh siswa sendiri atau bekerjasama dengan warga di sekitar. Ini gotong royong Jumat bersih, membersihkan lingkungan maupun kelas masing-masing. Gambar berikutnya ini latihan kepemimpinan cinta tanah air, pengembangan akhlak cinta tanah air. Ini adalah upacara Hari Kartini. Ini kita mencoba mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, pakai pada baju kebaya semua, petugasnya pun juga ibu-ibu. Baik, yang ini pengembangan kreativitas di bidang karya tulis yang dilakukan oleh kakak kelas kalian sebagai pemenang lomba karya tulis narkoba. Kemudian ini latihan kepemimpinan, salah satu contoh aja pramuka, dan kegiatan yang lainnya nanti akan menyusul. Mungkin nanti akan disampaikan oleh pembina OSIS karena itu berkaitan dengan kegiatan kesiswaan. Baik, sampai di sini dulu yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam penyampaian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.